191 Saya Ervin Nurlaili Wulandari, NIM 1051901179. Perkenalkan, nama saya MRD, NIM 1051901917. Baiklah, di sini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 198, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Anfal ayat 69, dan hadis riwayat Tirmizi nomor 1130. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 198 serta tafsir yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afadtum min arafatin fazkurullaha innal masyaril harami wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya, tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lain selama apabila melaksanakan ibadah haji. Apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan wukuf di sana pada tanggal 9 Dzulhijjah menuju Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan membaca tasbih, tahlil dan doa di Masyaril Haram dan di Musdalifah. Dan berzikirlah kepada Allah karena Dia telah menunjukkan kepada kamu syiar-syiar agamanya dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah. Karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariatnya. Langsung saja saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ataradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Langsung saja saya akan menjelaskan dari surat An-Nisa ayat 29 yang telah saya baca tadi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil atau ilegal, seperti merampas, mencuri, suap menyuap, dan lain-lain, kecuali harta itu menjadi barang dagangan, berlandasan kerelaan antara pihak yang berakat. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan surah Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba fattaqullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya, maka makanlah dari sebagian harta rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dapat dijelaskan bahwa maka makanlah wahai orang-orang mukmin dari harta rampasan perang yang kalian ambil dari orang-orang kafir, karena harta itu halal bagi kalian, dan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman. Baiklah, langsung saja selanjutnya hadis Tirmizi, yang artinya pedagang yang jujur dan amanah beserta para nabi, orang-orang yang sidik, para syuhada dan sholihin. Hadis Tirmizi tersebut mengkategorikan bahwa pedagang yang jujur dan amanah nanti
makam di surganya sekelas dengan para nabi, orang benar, orang soleh, bahkan sekelas dengan orang-orang yang mati syahid. Betapa mulianya profesi dagang yang disertai jujur dan amanah. Barang siapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah dalam bertransaksi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat dari kalangan orang-orang yang sidik dan orang-orang yang mati syahid. Tapi barang siapa yang selalu memilih sifat dusta dan hianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah dari kalangan orang-orang yang fasik. Islam menggariskan beberapa adab untuk diamalkan ketika berdagang. Adab ini bertujuan untuk menghindari kecurangan dan penipuan dalam berdagang. Di antara adab-adab tersebut antara lain, yang pertama, amanah. Yang kedua, ihsan. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, tekun. Yang kelima, menjauhi perkara yang haram. Yang keenam, melindungi penjual dan pembeli. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.